Jadi gini ya, tidak semua kasus pidana itu sampai ke pengadilan, gitu ya. Ada namanya tabayun dalam bahasa Islam. Bahasa hukumnya itu ada namanya mediasi. Ya, capek juga. Tadi juga saya bahas tuh Bang Handi. Ya, Ya, kalau saya kan tadi udah menyatakan sikap, ya. Kalau masalah kemanusiaan, saya orangnya tuh nomor satu deh, boleh diadu sama siapa. Tapi proses hukum dan efek jera dan juga agar jangan menjadi presiden bisa diikuti, dihina-hina lagi sama pengikut-pengikut yang berikutnya nih. Tapi kalaupun tidak, saya mau juga, ini pribadi ya, saya tidak mewakili siapapun. Dia harus lenyap dari semua perdebatan lintas agama. Itu pengennya saya ya, tidak mewakili siapapun. Lanjut Bang Andi, standby. iya betul. Jadi tidak semua ya sampai ke pengadilan. Ada namanya mediasi, ada namanya tabayun, gitu ya. Nah kita lihat nanti reaksinya Bu Uti di sini. Tapi apapun perkataan dia tidak mengurangi nilai hukumnya. Kalau cukup dua alat bukti, kalau terduga menginjak Al-Quran itu nanti bisa diproses hukum. Masuk nggak pidana 156 penista agama ini kan gitu. Ini bukan kapasitas kita. Ini kapasitasnya kalau ada yang melapor urusan penyidik, mulai dari penyelidikan baru penyidikan, baru ada TSK-nya kan gitu. Nah, kita di sini nanti sebagai seorang muslim, ya kita dengarkan aja. Kalau sekiranya Ibu Uti masih ngeyel misalnya, tidak mengakui apa yang dia lakukan, memancing emosional gairah kita untuk meluruskan tapi ngeyel, ya kita mengambil sikap. Tapi kalau sekiranya Ibu Uti masuk terus dia minta maaf, tidak mengulangi lagi, tidak sengaja misalnya dan seterusnya, ya tentu kita legowo dong memaafkan dia. Tapi tetap kalau ada yang ingin melakukan tindakan hukum, ya tentu dipersilahkan. Kami juga dari AVI akan mengambil sikap, kan begitu. Ya kita tampilkanlah edukasi kepada masyarakat karena ini kan jejak digitalnya ini ada selalu di media sosial, gitu ya. Itu sih saran saya. Tunggu aja dulu seperti apa nantinya Bu Uti. Mudah-mudahan dia tidak ingkar janji. Karena dia udah berjanji tadi akan masuk setelah saya kasih link. Kira-kira begitu. Benar tadi Bang Handi dan host bilang, kita di sini jangan menghakimi. Yang harusnya kita semua bersih untuk membawa dia ke ranah hukum, lalu menjadi sebab menjadi terganjal oleh karena kita. Berjaga-jaga teman-teman, ditahan narasinya, ditahan diksinya. Itu aja Bang Handi, standby. Ya, buat teman-teman yang di bawah juga, kalau misalkan Bu Uti udah naik, saya mohon jaga komentarnya ya, jaga chattingannya. Jangan sampai kita menghakimi Bu Uti di sini ya, nggak baik juga. Mungkin Gurunda Juma udah stabil sinyalnya Gurunda. Assalamualaikum. Gurunda masih merah kalau Ya di mute dulu Mas Ben-nya tuh. Si merah satu. Iya, tolong teman-teman ya, termasuk yang bikin VT ya, kalau bisa narasinya, redaksionalnya itu Izin jangan dulu, yang izin stop dulu. kontraproduktif, justru Ya, menyerang selamat malam teman-teman Bu Uti. sendiri nantinya. Selamat malam. Iya malam. Aku Dikit lagi sampai rumah dekat. Iya, aku udah ngirim linknya ya. Kirim linknya ya. Iya. Oke. Ya udah nih, aku kirim fotonya ya. Itu yang sebenarnya. Nggak, aku terjadi ya. kirim linknya. Ibu Uti masuk komal klarifikasi aja Oh iya. dulu. Koma Gitu nama loh. TikTok ya, TikTok ya. Ya TikTok, ada Bang Juma kok, tenang aja. Anda akan tidak dihakimi Ya udah. kok. Oke, ditunggu ya. Ya. Oke, Ya. ya, ditunggu. Makasih Bu Uti, selamat malam. Iya. saya gini ya, mungkin mau istirahat, jadi saya mungkin beberapa patah kata aja terakhir. Jadi gini, sebenarnya yang harus dijadikan refleksi itu adalah itu tadi, bahayanya kelompok Islamofobik ini, kelompok yang digawangi lah atau diperkenalkan oleh Sob Katul ya. Ingat Sob Katul ini saya curiga betul dia dari California, dia tinggal di California. Nah, California itulah sarang dari berkumpulnya apologet ortodoks, Kristen ortodoks yang bermuka dua sebenarnya, Kristen ortodoks Mesir.
di apa namanya yang pentolannya itu Baba Zakaria, Abuna, biasa mereka memanggilnya Abuna Zakaria. Di situ semua munculnya. Nah, ini yang mempengaruhi tipikal banyak orang-orang Kristen. Lagi-lagi karena Ibu Uti ini veteran ya, dia kehilangan pamor, exposure itu dia butuhkan karena tadi berbagai kebutuhan yang dia mungkin inginkan. Jadi saya mungkin berharap ya, terlepas hukumnya bagaimana, nantinya akan seperti apa Ibu Uti ke depannya, itu biarkan waktu yang menjawabnya. Tapi saya ingin kawan-kawan itu ya, siapapun yang menyimak ini, mendengar ini, coba bedakan mana dialog lintas agama, mana Islamofobia. Karena Islamofobia ini juga bagian yang ditentang bahkan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat itu. Islamofobia itu sudah mulai dibuang jauh-jauh. Ya, Islamofobia itu adalah narasi yang dari dulu dibangun kepada Islam dalam rangka untuk memojokkan Islam, defilisasi ya kita bahasakannya, menjadikannya itu seperti Islam is a devil gitu, Islam itu agama setan gitu. Nah, itu yang menurut saya lagi membayang-bayangi apologetika Kristen. Dan yang anehnya adalah ketika ini menimpa, hukum menimpa mereka lalu mengatakan ya sebagaimana biasanya playing victim. Ini umat Islam ini suka melapor lah, suka gini lah. Ya padahal itu disebabkan karena mereka salah orang gitu, salah ngikutin orang gitu, ngikutin tipikal orang yang memang mereka tuh tinggal di luar negeri karena aman di sana, kayak Dewi Bulan ya, Sob Katul, itu kan mereka udah citizen udah penduduk luar negeri. Jadi kalau kalian ngikutin itu, nanti sebentar kalian yang di Indonesia ini kayak mana gitu. Itu yang tolong dipikirkan baik-baik. Ya, terima kasih ya kawan-kawan semua, Gurunda ya. Mata saya ini tidak sekuat antum semua. Talwan habis kapan lagi saya bisa marin Ustaz Talwan? Standby. Saya nggak mau kasih saya buah, nggak mau berikan saya buah. Nanti kalau kita ketemu buah durian ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, turun semua. Siap, Ustaz Alwan ya, Ustaz Alwan. Ini ada apa-apanya ini Ustaz Alwan ini sama saya ini. Saya datang dia lari. Ini ada apa ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, itu masih merah sinyalnya Gurunda? Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda monitor. Kemana aja lo, Goldian? Satu dua tuh. Ada. Si Barokokok. Ya udah. Si Borokokok masih merah, Gurunda itu si Borokokok. Suara saya sinyalnya. Merah tanda berani. Mantap. Ini yang asli apa palsu ini Bang Zuma? Mencurigakan ini. Palsu. Jadi gini, izinkan saya Palsu. nanti. Izinkan Kasih di sini saya saja. Supaya kabelnya ndak. Ya, izinkan saya yang moderatori nanti ya. Iya Bang Andi. Gurunda mungkin Gurunda turun Bang dulu. Andi. Gurunda Saya turun kedengaran dulu nggak terus ini? naik lagi. Itu Kedengeran. merah sinyalnya. Suara Emang saya kalau naik lagi kedengaran sinyalnya jadi bagus tidak? gitu? Suaranya bagus kedengaran tapi sinyalnya Kedengaran merah. tidak? Bagus. Sudah nggak ada Ya masalah. emang kenapa kalau merah, pink, ungu, hijau, yang penting suaranya bagus. Nah, itu Bagus. dia. Ya udah deh kalau gitu Mas saya nyerah. Iya. Terlalu banyak aturan sih, turun, hostnya turun. Ya, Ya, rungkat dong. Enggak, ini teman-teman, ini kita nunggu siapa? Kita Buti. nunggu siapa? Uti. Untuk apa ditunggu? Buat Ya, apa? Dia ingin klarifikasi katanya Bang Joma. Gitu. Nah, kalau Boleh tahu? Jalan yang betul klarifikasi itu. Pak disaksikan sama Bang Handi. Betul. Berarti kita Jangan dipanggil sampai juga dong. langkah ini Mana menjadi ceritanya? ganjalan proses hukumnya, berhati-hati juga tuh, bener Bang Iya, Gurunda Zuma. Benar. Setuju. Pasti dipanggil kita untuk jadi saksi klarifikasi dia gitu. Udah Ya, klarifikasi dan umat Islam sudah memaafkan kita kan gitu. Ya, Kalau saya sih nggak usah. aku Oh, belum coba ngomong gini ya, dari tadi Bang Hos.
izin ngomong ya bentar ya. Kalau aku sih setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Unggul nih. Aku setuju sekali, 101% aku setuju karena saya juga sudah ngomong di konten saya. Adapun permintaan maaf daripada Ibu Uti, ya kita harus legowo, kita maafkan. Ya, beliau udah minta maaf, ya kita maafkan. Tapi kalau apa yang dia lakukan itu melanggar undang-undang, melanggar hukum, tentunya kita yang tunduk terhadap hukum di Indonesia ini sangat menginginkan bahwa Ibu Uti ini memang diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku kan gitu. Tapi untuk urusan Bu Uti minta maaf, ya saya pribadi memaafkan Ibu Uti. Tapi untuk urusan hukum ya biarlah Kalau saya kacamata hukum yang menilai kan gitu. Cuma begini, ya, Saudara Adinda, saya mau memaafkan. ya sedikit ya. Jadi gini, dia tidak ada apa ya indikasi untuk minta maaf. Justru dia ngeles tadi di telepon Bang Andi tadi, dia ngeles. Katanya, oh kaki saya nggak ada menginjak, cuma kalau dilihat dari atas seperti menginjak. Padahal sudah kita lihat tadi sama-sama ya, bahwa dia itu betul-betul menginjak. Nah itu satu. Yang kedua, dia itu berasumsi bahwa yang dia injak itu hadis, bukan Quran katanya. Apa benar bukan Quran? Mari kita saksikan sama-sama coba. Nih, ini Quran apa bukan sih? Iya benar. Ya, coba. Dari tadi pagi, siang, sore, malam ini dan mungkin dini hari nanti dikit ya Pak Disugi, itu saya nggak pernah ngeliat loh. Ya, yang bersangkutan itu dengan sukarela, keikhlasan, meminta maaf tidak. Jadi jangan kita fasilitasi. Nah ini saya baru tersadar tadi ketika Gurunda Zuma bilang nanti jadi bahan dia. Saya sudah memohon ampun diwakili oleh tokoh-tokoh dalam TikTok. Ada Bang Zuma, ada Bang Andi, ada Pak Desugi, ada semua gitu ya. Nah ini kita juga perlu berhati-hati nih teman-teman. Karena kalau kita yang memfasilitasi seolah-olah membuka jalan bagi dia. Jadi jangan, saya dari pertama dia melakukan ini, kemudian malamnya sampai jam 3 semalam, saya lihat dia tidak ada itu keikhlasan, kerelaan dari hatinya untuk meminta maaf. Jadi berhati-hati juga nih teman-teman ya. Saya sih jujur aja, jadi baru kepikir tadi Gurunda Zuma bilang gitu. Lanjut standby. Coba ini diperhatikan, ini Quran apa hadis? Walaupun enggak terbaca Arabnya. Al-Quran. Mana ada kitab hadis seperti ini? Sinyal juga merah. Ya. Kalau kitab hadis itu seperti ini kitab hadis. Salah satu contoh. Quran. Nah, ini kitab hadis. Ini kitab hadis. Begini. Kalau ini mah bukan, ini Quran ini. Quran terjemah. Ya, yang di kotak ini, yang ini Quran. Yang sini ini terjemah, ini keterangan. Ada hadis-hadis di sini. Tapi ini Quran. Tunggu sebentar, Ustaz Sugi, Gurunda, monitor Gurunda. Ya. Bang Andi, itu Bu Uti udah mau permintaan naik. Gimana nih menurut Gurunda, menurut Bang Andi? Saya minta pendapat Nggak aja. usah. Ya biar satu suara aja dari Gurunda deh ya. Aku jadi berpikir tadi waktu Gurunda Zuma bilang gitu. Umaro, Gurunda. Ya kata Gurunda nggak usah. Ya udah, kalau gitu Bu Uti, mohon maaf nggak saya naikin. Jadi kita udah di sini udah satu suara. Bang Andi mungkin mau menambahkan, jangan Bang Andi dulu. Aku dikit ya. Berdasarkan apa yang telah saya tonton, saya saksikan, dan memang menurut saya Ibu tidak bersungguh-sungguh ya untuk meminta maaf, karena begini, video pertama yang viral itu jelas-jelas sudah ditunjukkan oleh Pak D bahwa itu memang adalah Al-Quran plus terjemahannya, betul kan Pak D?
Betul. Al-Quran plus terjemahannya. Nah, sedangkan di video yang kedua yang viral, klarifikasi daripada Ibu Uti Watimena, itu Ibu Uti Watimena menampilkan buku hadis, ya, buku hadis, dan buku tersebut itu tidak dibuka oleh Ibu Uti. Di video pertama itu terbuka, buku itu terbelah dua, Al-Quran belah dua gitu ya, dibuka. Nah, sedangkan di video klarifikasinya itu buku hadis itu tidak dibuka oleh Ibu Uti. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus diproses secara hukum gitu, karena itu sudah pelecehan terhadap kitab suci kami gitu. Lanjut Bang. Ya, jangankan cuma gambar ya. Ini kan kita udah ada videonya nih. Ketika dia ngomong bagaimana dia menyorot kakinya di atas terjemah Al-Quran itu. Sedangkan hanya foto saja, ada orang injak Quran, cuma foto itu saja bisa diproses loh. Apalagi ini berupa video, tentu lebih kuat gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Tadi yang Bang Andi punya ide, gimana Bang Andi? Bang Andi? Halo? Kok nggak ada suaranya? Mungkin lagi nelpon. Hilang suaranya Bang. Gurunda, udah monitor Gurunda? Nggak monitor kayaknya Bang Andi. Bang Zuma sinyalnya merah. Entah apa mungkin yang merasuk Ustadz Sugi, Ahlian Santang dan teman-teman. Iya, silakan. Kalau pandanganku, apapun motifnya, bahkan entah itu ketidaksengajaan atau mungkin dia hilaf, tetap yang namanya penghinaan terhadap kitab suci agama umat Islam itu ya nggak bisa dimaafkan. Mohon maaf, tadi sepakat juga seperti yang dikatakan Gurunda. Buat apa klarifikasi? Buat apa? Apakah kita mau membela seperti itu? Bagaimana hati teman-teman muslim kita yang ada di luar sana ketika melihat kejadian seperti itu? Ya, konsekuensi yang lebih besar harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita menyelamatkan satu orang yang sudah jelas-jelas menganiaya, yang sudah jelas-jelas menggoreskan hati umat muslim, tetapi malah kita bela. Bagaimana jutaan, ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia yang menonton hal tersebut? Ya, buat apa gitu loh. Bahkan ketika meminta maaf sekalipun, ya perlu diverifikasi juga. Seperti yang dikatakan Bang Al-Ayubi, apakah minta maafnya sungguh-sungguh, ataukah memang dia beneran untuk menghindari pidana aja, menghindari hukum, menghindari cacian dari masyarakat. Kira-kira gitu. Ya udah, kalau gue sih ya ikut satu suara aja. Kalau banyak suara nanti jadi malah membingungkan. Tapi gue udah memutuskan suaranya. Gue ikut Gurunda Zuma, baru tersadar ini nanti kita malah menjadi batu ganjalan untuk proses hukumnya, ya. Gitu aja sih kalau dari gue. Kalau seumpama berbeda lagi ya nggak apa-apa, terserah teman-teman. Gue boleh diturunkan standby. Oke. Jadi kesepakatan bersama, baru saja menerima telepon dari tim hukum bahwa Uti Watimena tidak diperkenankan naik komal. Itu keputusannya. Setuju, saya setuju sekali. Itu sih. Dari barusan ditelepon beberapa ahli hukum dari internal API. Begitu. Apa saya coba telepon Pak? Oke ya. Close. Nggak usah lah kalau udah memang dari Bang Andi, buat apa diverifikasi? Bukan Ibu Uti saya telepon kan belum ada. Iya, tim hukumnya kan dari Bang Handi udah itu A1. Buat apa meyakinkan ini loh, tim hukumnya sudah nelpon gini? Nggak usah. Percaya kita sama Bang Handi, nggak usah dibuktikan. Siap. Tadi sih waktu saya telepon juga memang Ibu Uti itu ngeyel banget, dia membela diri gitu. Membela diri ngeyel gitu ya, ngeyel gitu.
Saya maksud tadi itu Ibu Uti saya ajak naik, gitu ya. Berdasarkan argumentasi awal dia tidak akan pernah mengakui berbuat salah dan tidak akan pernah minta maaf. Kenapa dari awalnya kemarin juga selalu membela diri bersama teman-temannya kan gitu. Begitu. Iya, nanti dia ini aja, silahkan di persidangan dia apapun yang mau dia nyatakan gitu loh. Dia menyatakan apapun di sini tidak ada manfaat buat kita, malah salah-salah kepleset kita menjadi batu sandungan untuk siapapun yang meneruskan proses hukum ini. Gitu bro, standby. Setuju. Setuju. Ya udah berarti ganti judulnya host. Cari Baik. diskusi lintas agama. Nggak dibahas aja dulu ini sebentar. Jadi teman-teman sekalian semua bahwa Uti Watimena terduga telah menginjak Al-Quran. Gitu ya. Dan sebagian teman-teman sudah mengambil tindakan hukum. Jangan main hakim sendiri, gitu. Ini buktinya diputar oleh beliau ini. Silakan diputar, bisa digedein. Dibesarin bentar, Bang Santang. Mana nih? Oh, digedein dong. Ya. Nah, ini ya. Ini video klarifikasi daripada Ibu Uti Watimena. Ini menampilkan buku hadis di sini, tapi dibuka oleh Ibu Uti Watimena. Nah, di sini buku hadisnya ditampilkan oleh Ibu Uti. Dia mengaku bahwa yang tersentuh atau apa ya diinjak oleh jempol kakinya itu buku hadis, katanya ya di video klarifikasinya. Nah, sedangkan di video yang viral itu teman-teman bukan buku hadis itu, memang betul-betul Al-Quran itu, sebagaimana yang ditampilkan oleh Pak D tadi. Nah, di sini. Ya. Nah, nih katanya bukan Quran, katanya Balik itu itu, buku hadis. Tapi intinya yang anak saya keluar. Intinya yang ditampilkan antara antara video yang pertama, video yang kedua itu tampilannya memang berbeda gitu. Kalau yang video pertama yang viral itu Bang Handi, itu kan ada kotak besarnya, ya, ada tulisan Arabnya, lalu di pinggirnya itu terjemahannya. Nah, sedangkan di video yang kedua cuma ditampilkan catatan buku hadis gitu, tapi tidak dibuka oleh Ibu Uti. Dan saya menduga itu yang pertama memang Al-Quran, terus yang kedua sebagai alasan Ibu Uti ngeles saja gitu. Silakan dilanjut Bang Zuma. Kalau saya lihat sih bukunya itu juga, cuma nggak dibuka. Kan sama-sama kumuh tuh, sama-sama kumel kayaknya. Ya udah, naikin noten aja, turunin saja. Saya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ngomong. Biarpun saya paling bodoh, paling tidak berilmu, tapi saya juga punya giroh sama seperti guru-guru saya yang lain. Jadi kalau Uti Watimena ini ya, kalaupun dimaafkan, saya rasa malah akan menjadi menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri, akan menjadi perpecahan di antara kita sendiri. Karena
umat Islam ini bukanlah sebuah golongan yang sedikit pemeluknya, tapi ada jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran. Mungkin hari ini kita 3-2 orang dapat memaafkan, tapi umat Islam di luaran sana bagaimana? Belum tentu. Jadi alangkah baiknya ya diproses saja sebagaimana mustinya, karena akan biar menjadi efek jera itu. Ya, karena terapi kejut, shock terapi itu harus dikasih. Karena memang di pihak Kristen itu sangat barbar, ya sangat barbar. Jangankan kitab sucinya agama lain, kitab sucinya sendiri pun tidak sedikit pun mereka hargai. Bahkan mereka sendiri yang berkata, kami tidak akan membela Tuhan kami bisa membela dirinya sendiri. Itu artinya bahwasanya mereka ini memang tidak bisa untuk menghargai agamanya sendiri, sesembahannya sendiri pun tidak pandai, apalagi agama lain. Maka itu ya, umat Islam ini contoh saja, ketika Al-Quran itu dibakar, ya mereka membakarnya, mereka menginjak-injaknya, mereka bahkan ada yang melumuri dengan kotoran. Lalu dibalaslah umat Muslim yang ada di Chechnya sana. Diberikannya kitab suci, diberikannya kitab mereka, walaupun kita ini umat Islam tidak meyakini bahasanya itu adalah kitab suci, tidak meyakini bahasanya itu 100% firman Allah, tapi anak-anak itu berkata, dan ini testimoni bukan 1 anak 2 anak, itu tidak, banyak anak di sebuah satu sekolah. Anak-anak itu berkata, di dalam agama kami ya kan disodorkan Bible beserta koreknya, disuruh membakar, digantian dibakar. Lalu anak-anak itu dengan mengejutkan mereka menjawab, di agama kami tidak diajarkan untuk menistakan kitab suci agama lain. Walaupun kami tahu itu bukanlah firman Tuhan dan itu bukan kitab suci kami dan kami tidak mengimaninya, tapi kami percaya di dalamnya masih ada sedikit kebenaran tentang firman Allah ada di dalamnya. Nah, jadi bagaimana adab, bagaimana perilaku umat Islam itu sudah berulang kali kita tunjukkan kok kepada mereka. Tapi mereka yang tidak sadar diri, di mana mereka di Indonesia apalagi, menjadi seorang minoritas saja mereka barbar, apalagi mereka itu menjadi mayoritas. Kita akan digoroknya oleh mereka, bukan hanya kitab suci kita yang akan dimusnahkan ataupun dinistakan dengan sedemikian rupa, kita pemeluknya pun akan digorok oleh mereka. Itu saja sih, monggo silakan lagi. Bang Kian Santang coba dibesarin ini klarifikasinya Utiwati Mena ya. Nanti contoh kakinya itu beda dengan yang saya tunjukkan tadi. Nih, kita buka di sini ya. Coba dibesarin. Oke, kita setel ya. Ya. Ini ke Al-Quran atau hadis nanti yang ditunjukkan? Kalau saya lihat sih Al-Quran. Masih kayak gitu. Bentar ya, nih. Ini hadis bro, nih saya bacain ya. Ini hadis nih, ini judulnya. Iya, yang bawah itu hadis. Ya, keutamaan ini ya, ini hadis, hadis Sahih Muslim, nih, ini hadis Sahih Muslim, tuh kan, ini hadis Sahih Muslim. Nah ini kasusnya di Nah itu yang atas gak dibaca dia. Saya kan duduk di lantai nih, saya duduk di lantai. Justru saya hormati dengan sehormat-hormatnya, saya taruh di bantal, tuh. Bukan saya taruh di bawah loh, nih, tuh, bukan saya taruh di bawah. Ngapa dipindah? Iya. Makanya ada Roh Kudus bilang taruh di bantal gitu kan. Justru saya taruh di bantal, nih. Biasanya saya malah pernah satu itu kasus itu katanya Alkitab. Besarin lah Bang Kian Santang. Gitu, kan. Itu sih bukan injak kalau cuma tersentuh begitu. Mereka. Kaki saya begini. Mana Bang Kian Santang kenapa dirubah? Lagi ngobrol. Nah kaki saya begini. Nah gitu. Ah kakinya gitu katanya nih. Stop dulu Pak De, tunggu dibesarin dulu. Kian Santang. Stop dulu Pak De, tunggu dibesarin dulu. Ini lantai ya, ini. Bentar, saya setek barusan ininya di press. Ya saya gedein lagi. Oh.
Ya, gedein lagi ya. Kita ulang lagi ya. Ulang-ulang. Buat teman-teman, bentar ya, buat teman-teman yang ada di bawah, tolong dong Bu Rahma suruh ke sini moderator saya. Ada Bu Rahma nggak? Bu Rahma, tolong ke sini ya, buat bantuin moderator. Lanjut. Ini hadis bro, nih saya bacain ya. Ini hadis nih, ini judulnya. Yang ditunjukkan itu. Jadi hadisnya hadis nih, ya keutamaan ini ya, ini hadis Sahih Muslim nih. Ini hadis Sahih Muslim. Tuh kan. Ini hadis Sahih Muslim. Nah, ini kasusnya di gini. Nih, taruh. Saya kan duduk di lantai nih. Nih, saya duduk di lantai. Justru saya hormati dengan sehormat-hormatnya saya taruh di bantal. Tuh. Bukan saya taruh di bawah loh. Nih, tuh. Bukan saya taruh di bawah. Iya. Loh, makanya ada Roh Kudus bilang taruh di bantal gitu kan. Justru saya taruh di bantal. Nih, biasanya saya malah pernah satu itu kasus itu katanya Alkitab saya injek-injek, saya nggak sadar gitu kan. Itu sih bukan injak, kalau cuma tersentuh begitu. Biarin aja lah mereka. Ini saya begini, ini kan saya duduk di sini, lagi ngobrol. Nah kaki saya begini, nah gitu. Ya. Begitu, masa dibilang sering saya kalau gitu, ngebuti saya paling sering kayak gitu. Itu, ada masalah. Nih ya, jadi gini, nih ini lantai nih. Ini saya turun karena di sini. Iya paham. Di sini sebentar, saya turun karena di sini sinyalnya bagus. Jadi saya pakainya duduknya di sini, jadi terpaksa duduk di lantai, gitu kan. Nah ini hadis nih. Hadis saya ini cuma ini kan buka. Jadi katanya. Lagian juga Al-Quran mereka bukan tulisan asli. Biarin aja Uti, biarin aja. Itu siapa Ustaz Sugi yang bilang Al-Quran bukan tulisan asli, Ustaz Sugi? Kayaknya si Billy kayaknya. Si Billy itu. Begini ya. Putih, biarin aja Putih. Sudah kau, Si Billy. udah kau sih, udah kau sih. Oke, Ini dia harus mempertanggungjawabkan juga dia bilang kayak gitu. tutup kamera sudah. Orang lihat juga nih. Ini Itu yang atas Quran itu. mereka tuh cuma kertas sambal. Mereka kertas sambal. Model Kertas sambal Oke, katanya. mereka udah bilang kayak gitu ya. Berarti kita lanjut. mereka cuma Itu yang atasnya Quran bukan sih? mereka cuma provokasi. Sudah Putih, tutup aja. Ya, yang atas itu Quran ya. Quran. Terbental naikin lagi ya. Kayaknya mau terbental. Quran ini. Quran memang ada keterangannya hadis-hadis. Ini kan hadis. Saya kan saya muda. Jangan begitu, nggak enak dengarnya. Dulu, ya teman-teman. Ini saya kan duduk nih belakang tenderan. Udah lah Buti, jangan apa Buti, nanti di framing yang ada. Udah oke aja, tutup kameranya udah tenang. Nanti di framing yang ada lagi Buti. Di framing sudah. Coba Pak De, tampilkan yang aslinya Pak De. Sebelumnya. Ini kan si Uti ini jurus ngeles, ini jurus bela diri dia. Berbeda dengan rekaman pertama. Contohnya sama ini sama enggak? Nah coba. Ini contohnya ini yang pertama nih. Sama contoh yang dia contohkan sama enggak? Beda dong. Beda dong. Kalau tadi kakinya itu di bawahnya itu. Nah, ini nginjek ini di tuh. Mau lari kemana kau, Sundal? Sembarangan udah Nah, itu. salah ngeles pula dasar Yang tadi kafir satu lah. komal tuh bisa diseret juga tuh, bisa ke bawah Ya. juga tuh. Iya, itu yang bilang itu tidak asli Al-Quran. Si Billy itu. Iya, itu bisa Seret juga tuh. Pertama jadi saksi, kedua jadi terdakwa juga nanti tuh, bisa diproses juga sekalian. Ya, saya lihat itu mereka itu seperti orang hanyut. Jadi apa aja bisa dipegang sama dia. Yang penting bagaimana dia bisa terselamatkan. Ada rumput dipegang rumput, ada kotoran dipegang kotoran. Begitu. Ya, Jadi sebentar, buat rekaman teman-teman pertama. yang tahu Bu Rahma, suruh ke sini dong Bu Rahma, bantuin. Jadi saya. gini ya, Lanjut. rekaman pertama jelas-jelas itu menginjak Al-Quran. Terus kemudian dia buka komal, terus dia membela diri. Tidak sama pertama itu tertangkap kamera dengan apa klarifikasinya. Itu namanya jurus ngeyel menyelamatkan diri. Betul. Bukan di sini tempatnya Bu Uti, di pengadilan tempatnya nanti Anda itu. Jadi Antara contoh dengan anu sama enggak kan gitu. beda. Beda lah. Hanya orang buta matanya aja yang bisa dikelabui.
Itu Uti itu nipu kawannya sendiri itu. Betul. Memang Uti Mena ini ya, gua tidak tahu malu. Iya, betul, tidak tahu malu, sudah jelas-jelas lu. Disangkanya mungkin menurutnya tidak ada yang merekod mungkin. Itu. Sedikit. Ya, jadi tadi kalau di reka ulang ya, Uti Watimena kan melakukan reka ulang kejadian, dan di situ sengaja lagi ya ditempelkan kakinya gitu. Padahal kalau reka ulang itu kan nggak harus juga kamu tempelkan gitu. Ini kan ditempelkan dengan sengaja gitu kan. Ya, walaupun alasannya ini reka ulang gitu. Ya, reka ulang nggak juga harus gitu. Misalnya contoh di reka ulang kejadian Ustadz Sugi balokin Ustadz Unggul gitu. Ya nggak perlu juga dibalokin benaran gitu kan. Cuma dikasih lihat aja. Ngapain juga dibalokin benaran. Artinya kan ada unsur kesengajaan di situ. Nah, ini yang benar-benar membuat kita tuh agak bingung nih. Ini sebenarnya ngapain si Bu Uti ini gitu. Ya kalau memang merasa nggak bersalah ya wes gitu. Ngapain harus koar-koar sampai menunjukkan, wah ini ya, lihat ini kaki saya, ya tempelnya cuman begini, nggak sengaja dan bla bla bla. Aduh, nggak perlu lah saya rasa ya. Menurut saya sih. Tapi kalau teman-teman punya pandangan berbeda ya silakan. Karena kita tuh kalau mau reka ulang ya tunjukin aja ini barangnya, terus nanti kena begitu. Nggak perlu Anda sampai mempraktekkan sampai kenain sekali lagi gitu. Malah itu menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan kan. Itu sih. Ya reka ulangnya penuh tipu-tipu. Mana ada seperti itu. Bukannya makin benar malah semakin nipu tuh tadi reka ulangnya itu. Ya tapi kan mereka kumpulan orang-orang bodoh. Dibilang kayak gitu langsung percaya. Oh nggak apa-apa kalau begitu. Dia nggak melihat video aslinya seperti apa. Coba dilihat dulu video aslinya itu. Kok Julius ada itu videonya itu. Di mana-mana semua juga udah ada sih. Ya. Baik, gimana Bang Handi? Kita ganti tema atau lanjut? Bang Handi. Terus saja goreng dulu ini. Ibu Uti itu sudah menurut pandangan mata, ya si Uti ini itu sudah jelas terbukti menginjak Al-Quran. Terus saya bukannya tidak mau ya Ibu Uti diproses hukum ya. Hukum harus jalan terus. Gitu loh. Ini harus diselesaikan di pengadilan. Nah Ibu Uti tempatnya ada di pengadilan untuk membela diri. Begitu. Nah kenapa tadi dia mau minta naik? Saya memang dari awal dia naik, tapi saya rasa dia akan ngeyel kayak gini juga. Tetap ngeyel kayak gini gitu loh. Tapi keputusannya oleh pada pengurus dan pengawas API dan tim hukum tidak boleh naik. Berarti ya nggak boleh naik begitu. Jadi jangan lagi di framing. Saya udah menerima perpuluhan, jadi lu kiper lah. Kurang asem ini Muslim juga nuduh saya kerjasama sama Oten. Pada juga lupa deh. Gue jadi di framing jadinya. Gak apa-apa itu gue. Semua tadi gue marah-marahin satu komal Bang Andi. Belum antum sama Gurunda sama Pak Desugi datang. Sedikit ya, mumpung banyak yang nonton. Teman-teman ini jadikan hikmah pembelajaran ya. Saya bukannya sombong ya, tapi memang melakukan itu. Nggak pernah tuh naro kitab sucinya orang lain, dalam hal ini biblos lah ya, di lantai itu nggak pernah. Ketika saya duduk pun kalau harus membuka, saya pakai celana pendek pernah. Tapi begitu sebentar ya, saya ambil bukunya, itu saya pakai celana panjang loh. Etika di depan umum ya. Kedua, nggak boleh kita melakukan seperti itu, taruh di lantai. Karena kan kita juga nggak mau Al-Quran kita diperlakukan seperti itu. Jadi jadikan hikmah pembelajaran nih. Berhati-hati, cukup sudah, biar Uti saja. Yang kita yang Islam jangan. Yang kemudian yang kedua juga gitu. Tadi saya di komalnya Edis Pisang, itu ada tuh yang begitu tuh. Cuman karena saya sedang menggampari si Edis Pisang, itu ada tuh Al-Quran ditaruh di lantai, kakinya jempol kelihatan walau masih berjarak jauh ya. Nah, saya nggak mengingatkan itu karena dalam hati saya gue rekam udah nih kan, tapi nggak kejadian. Nah inilah betapa pentingnya
cegah jangan sampai menjadi presiden. Nanti akan menjadi pelajaran buruk bagi kita. Alah, Islam mayoritas tapi Qurannya diinjek, ada diem aja gitu lah. Saya berharap lah ya, mudah-mudahan tetap dilanjutkan ke proses hukum ya. Jangan jadi presiden, ini bahaya sekali kalau didiamkan. Lanjut, standby. Ya, sebelum ke Bang Sondi, izin ya. Mohon maaf ya, gantian dulu Bang Ucok. Ya lanjut Bang Andi. Ya, saya ini di framing katanya dapat perpuluhan segala. Gini, cuman saya himbau tadi gini. Kita ini negara hukum. Kita ini umat Islam. Ada Bang Sondi ini praktisi hukum. Kita tuh nggak boleh menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Apa itu? Tidak boleh menghakimi sendiri. Tidak boleh menimbulkan hukum baru, ya, menimbulkan atau WA dia secara personal, mengirimi ancaman, mencelakai dia dan keluarganya. Kan nggak boleh juga kayak begitu, bukan membela. Nanti yang mengancam itu kan ada delik aduan balik, kau pengancaman, kan nggak juga pasal. Gitu loh. Lebih baik dilaporkan saja, kelar urusan. Jangan sampai kita menegakkan hukum, kita kan lapor balik kalau kita mengancam seseorang, kan gitu. Itu maksud saya. Nuduh lagi gue dapat perpuluhan, kaya dong gue. Orang gue harta gue nggak ada, ini tiap hari beginian kerjanya. Banyak kayak yang antri yang santang. Lanjut, ada udah Sondi dulu, ada praktisi hukum dulu mau bicara. Ya, Silakan udah. Sondi. Assalamualaikum Udah Sondi. Nah, kalau banyak saya turun. Maksudnya Ya, banyak yang gampang. antri di bawah. Nanti gampang kalau misalkan ini saya iniin. Dan Oh ya sudah, nanti kalau antum turunkan saja. Ya, siap.